Seperti biasa di segmen ketiga ini kita bakal ngebahas soal sejarah Piala Dunia dan kali ini kita bakal ngebahas soal Piala Dunia 1974. Jadi dulu itu statusnya Jerman Barat sebagai tuan rumah Piala 1974 ini nyaris batal. Karena para negara peserta takut kejadian 5 September 72 kembali terulang. Jadi saat itu tuh ada Olimpiade musim panas di Munich dan ada 11 atlet Israel yang terbunuh oleh teroris. Jadi teroris ngebunuh teroris. Aduh. Nah beruntung kejadian yang ditakutkan ini tidak terjadi kan. Karena sangat disayangkan kalau turnamen ini diganggu. Karena Piala Dunia ini adalah edisi yang baru dari Piala Dunia yang sebelumnya. Iya, jadi ini pergantian nih yang paling signifikan ada trofi Jules Rimet yang diganti oleh trofi baru karya Silvio Gazzaniga. Karena udah ke Brazilin kan Betul, Jules Rimetnya. itu balik lagi ke juara terakhir dan sekarang tuh piala yang dipakai sampai sekarang ini si trofi Silvio Gazzaniga ini yang Kok emas pakai bulat. Jangan pakai N-word. Nama dia Gazzaniga. Oh kirain sengaja. Iya sorry. Gazzaniga ya. Sorry. Nah jadi waktu itu juga presiden FIFA pun sudah berganti yaitu menjadi João Havelange. Oh ya, Brazil ya? Nah nama aja pun tidak lagi bernama Jules Rimet Cup, tapi melainkan FIFA World Cup. FIFA World Cup. Yang sampai sekarang tidak pernah berubah. Format pertandingan yang ada perubahan mungkin di format pertandingannya nih. Karena tidak ada lagi babak perempat final. Jadi 4 juara grup serta runner up dibagi lagi dalam 2 grup. Pemenang grup ini akan bertemu di babak final, sementara posisi kedua tiap grup akan memperebutkan tempat ketiga. Oh, jadi lolosnya tuh ke fase grup lagi. Ya, emang waktu itu mungkin masih banyak perdebatan ya. Tapi selain itu untuk pertama kalinya juga selisih gol digunakan. Karena ya grupnya jadi 2 kali. Gitu. Betul. Nah, cerita yang pertama ini soal cerita miris di balik aksi konyolnya Ilunga Mwepu. Wah, dari namanya aja saya udah tahu. Dari Afrika berarti ini. Piala Dunia edisi ke-10 ini memunculkan kejutan dengan tidak lolosnya negara-negara besar kayak Prancis, Spanyol, Inggris, dan juga Hungaria. Sebaliknya ada 3 negara yang memulai debutnya di Jerman 1974, yaitu Australia, Haiti, dan juga Zaire. Nah, kalau 2 negara pertama ini tidak membawa cerita apa-apa, lain halnya dengan si Zaire ini ya. Meskipun bernasib sama yaitu 3 kali kalah di grup, Zaire ini pulang membawa cerita. Wah. Kalau paman kan membawa rambutan, lagu lagi. gitu dan segala rupa ya pamannya. Jadi itu ceritanya adalah ketika menghadapi Brazil pada pertandingan kedua di grup B, salah satu pemainnya yang bernama Ilunga Mwepu melakukan aksi yang konyol nih. Jadi saat Rivellino dan Jairzinho bersiap mengambil tendangan bebas, si Mwepu ini tiba-tiba berlari dari pagar betis dan menyapu bola kendati sebelum disentuh pemain Brazil. Ini biasanya suka ada di video kayak funny football clip gitu. Ini terkenal nih. Jadi waktu itu aksi tersebut kemudian menjadi bahan olok-olokan oleh para penikmat sepak bola. Betul. Dan jadi seringkali aksi Mwepu ini yang tadi masuk ke video-video lucu dan mungkin kalian pernah lihat lah. Jadi kayak meme gitu si aksi Mwepu ini. Nah banyak yang menilai kalau aksi Mwepu itu menunjukkan kalau sepak bola Afrika masih terbelakang. Sebenarnya ini kalau mau ditertawakan sebenarnya agak kurang pantas ya. Karena mereka dianggap belum mengerti penuh peraturannya. Nyatanya apa yang dilakukan Mwepu ini merupakan aksi protes atas pemerintah. Ada pesan lain di balik pesan lain gitu. Jadi ada seorang penulis bernama Sean McGuigan mengungkapkan kalau dalam dibalik aksi Mwepu ini adalah presiden mereka sendiri namanya Mobutu Sese Seko yang ingkar janji soal bonus kepada pemain Zaire. Jadi mereka udah nyiapin janji gitu. Jadi sebelumnya Seko ini berjanji bakal memberikan mobil, rumah dan liburan ke luar negeri untuk para pemain yang membawa Zaire tampil di Piala Dunia. Para pemain Zaire marah karena liburannya ternyata ke Uganda. Sebelah doang gitu. Nggak jauh ya. Nah nyatanya bonus ini tidak pernah dibayarkan sampai si presiden ini meninggal 2015 lalu. Dibawa ke akhirat. Parah nih. Belum tahu nanti di akhirat nggak bisa minum. Nah para pemain ini justru diancam tidak boleh pulang ke negaranya kalau kalah 5 gol dari Brazil. Untungnya mereka cuma kalah 3-0. Agak nyampe 5 ya. Sampai 5. Nah kekesalan atas Seko membuat mereka main tidak bergairah dalam pertandingan terakhir yang membuat mereka dikalahkan Yugoslavia dengan skor telak 9-0. Dan si Mwepu pun kayaknya ya, tindakan kesal aja gitu ya. Iya emang kesal aja sih benar.
Nah, ada juga cerita menarik antara bertemunya dua Jerman. Karena kita cerita tadi ya, Jermannya belum bersatu nih. Jadi Piala Dunia 1974 juga menghadirkan sejarah khususnya bagi Jerman itu sendiri. Saat itu untuk pertama kalinya Jerman Timur, Jertim dan Jerman Ibu kotanya Barat, di Surabaya kan? wah, Jatim dong. Dan Jerman Barat, Jerbar, ini Indonesia banget yang meningkat-ningkat. Berada satu panggung dalam turnamen sepak bola. Nah, keduanya ini berada di dalam satu grup, yaitu di grup A, dan bertemu dalam partai hidup mati yang menentukan siapa yang lolos jadi juara grup. Jadi udah sama satu grup, penentunya mereka berdua lagi. Nah, jadi si Jerman itu waktu itu bertemu dan ternyata yang lebih unggul adalah Jerman Timur. Oh, Jerman Timur justru ya? Enggak, maksudnya si Jerman itu hanya butuh 1 poin. Karena laga sebelumnya mereka udah berhasil menang. Nah, tapi dalam laga itu tidak hanya tentu saja gengsi sepak bola, karena bumbu politik tentu tidak diikut sertakan. Jadi Jertim yang menganut paham sosialis, sementara Jerbar yang merupakan penganut kapitalis ya. Membuat si pertandingan itu kental dengan atmosfer yang bukan seperti pertandingan sepak bola saja. Iya, ada bumbu-bumbu politiknya. Benar, itu kayak bilang ideologi juga gitu. Nah, menariknya kerasnya situasi politik itu ternyata tidak menjalar kelaparan. Emang sih permainan tuh berjalan keras, tapi masih dalam koridor fair play lah. Dan di laga itu Jerman Timur menang 1-0 dan jadi juara grup. Tapi keberhasilan skuad George Buchner itu dipandang sebagai sebuah konspirasi. Biar Jerman Barat nggak satu grup sama Belanda, Brazil, dan juga Argentina. Aturan itu ya. Meskipun begitu, para pembuat sejarah Jerman Timur tidak mau ambil pusing terkait tuduhan tersebut gitu. Mereka lebih baik ambil bulan. Enggak dong, ambil santai aja. Nah, ada juga cerita soal menguapnya total football. Belanda ya? Iya. Jadi selain Zaire dan sensasi si Jerman Timur tadi, Piala Dunia 1974 ini juga diwarnai dengan pesona oleh tim Orange. Alias Belanda. Jadi Belanda ini memukai mata dunia dengan taktik total footballnya nih. Konsep permainan yang ala Rinus Michel saat itu dibilang sebenarnya sangat sederhana. Dengan nama-nama macam Johan Cruyff, Johnny Rep, dan Johannes kan, para pemain itu harus bisa berperan dalam posisi apa saja. Penyerang bisa jadi pemain belakang pun bisa membantu dalam penyerangan. Jadi total football. Benar banget ya. Nah, langkah mereka pun sebenarnya berjalan mulus karena di babak grup tuh cuma Swedia yang sanggup menahan mereka imbang tanpa gol. Dan di fase kedua, di grup kedua itu Belanda memborong 3 pertandingan dengan kemenangan tanpa sekalipun kebobolan. Dan akhirnya mereka bertemu sama Jerman di babak final. Gelar ini seolah udah di tangan mereka waktu Johannes Kens ini mencetak gol lewat penalti pada menit kedua. Sayangnya mereka tidak bisa menambah gol sepanjang sisa pertandingan. Sebaliknya, Jerman justru mencetak 2 gol lewat Gerd Müller dan Paul Breitner. Dari Panzer akhirnya menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya dan jadi negara pertama yang merasakan nikmatnya mengangkat piala baru karya Giza Tiga itu. Jangan dipotong dong lamanya. Ini ada pernah kutipan wawancara si Johan Cruyff. Dia justru menganggap kami adalah juara yang sebenarnya. Sebenarnya temannya Johnny Rep juga mengungkapkan kami lupa mencetak gol yang kedua karena saking asiknya bermain. Ternyata pas peluit bermain kita kalah 2-1. Jadi cerita ketiga yang tadi kita sebutin itu sebenarnya pada 1974 telah munculnya Polandia juga sebagai meraih ke tempat ketiga. Yang lupa nih, mereka itu mengalahkan Brazil 1-0 melalui gol Grzegorz Lato. Yang side striker ini sendiri bahkan mengakhiri turnamen sebagai top skor dengan 7 gol. Ya kan Brazil yang juara bertahan harus puas dengan posisi keempat. Iya, dan Polandia tuh melanjutkan striker tajamnya kayak sekarang tuh Lewandowski. Apakah Lewandowski bisa berhasil? Di 2022? Emang Polandia nggak tahu ya. Saya lupa. Ya menarik banget ya Kak bahasan kita soal Piala Dunia meskipun tadi buru-buru takut kantor sebelah keburu ngetok-ngetok lagi. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Yang jam 7 nggak ditonton juga nggak apa-apa. Tonton semua dong. Gak apa-apa, ini aja lah. Dan buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kalau begitu.